Aku kelompok. Coba kita mau minum dulu. Anak-anak, sekarang kita mulai belajar ya tentang metode penghambat perubahan sosial. Sebelum kita membahas tentang pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Bapak menanya dulu sebelum kita berdoa. Ya, pada sehat semua bro? Ya, sudah sehat ya? Sudah semua kan? Ya. Terus sebelum memulai metode mata pelajaran, lebih baik kita berdoa dahulu. Tapi Noah silakan ketua kelas. Baik teman-teman semua, sebelum berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Di Bapak sebelum mulai belajar, Bapak mau nanya dulu. Bapak yang 3 hadir hari ini ada. Alhamdulillah, masuk semua ya. Pada siap semua. Kita mulai metode pelajarannya hari ini tentang faktor penghambat perubahan sosial. Ya, jadi faktor penghambat perubahan sosial. Ya. Terus tujuan pelajarannya adalah menjelaskan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ya, tujuannya. Terus yang faktor penghambat perubahan sosial budaya terbagi menjadi 5 bagian. Lagi, faktor penghambat perubahan sosial dibagi menjadi 5 bagian. Jadi yang kita bahas hari ini adalah 5. Ya, 5 yang kita bahas. Pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Ya, masyarakat yang terasing. Jadi kita membahas kehidupan masyarakat yang terasing. Apakah itu masyarakat yang terasing? Nanti kita sama-sama membahaskan. Terus yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Apa penyebabnya? Ya, kok bisa perkembangan ilmu pengetahuan terlambat? Ini yang kedua. Itu yang ketiga. Terus yang nomor 3, dengan adanya keterbatasan dalam pergaulan. Ya, pergaulan itu perlu juga ya. Mungkin banyak kita bergaul, kita mungkin banyak mendapat pengalaman, mungkin banyak mendapat ilmu. Ya, kalau kita bergaul satu orang doang, ya itu aja. Nah, gitu ya. Mungkin banyak kita punya teman, kita mungkin banyak pengalaman. Nah, ini yang disebut dengan adanya keterbatasan dalam pergaulan ya. Dapat berkembang ilmu pengetahuan juga akan terlambat. Terus yang terakhir, tidak adanya keinginan. Keinginannya kita garis bawahi ya, untuk menambah wawasan di bidang ilmu. Nah, di bidang ilmu kita ya, kawasan di bidang ilmu kita pahami. Terus kita lanjut lagi, mulai masuk ya tentang kehidupan masyarakat terasing. Ya, terus masyarakat yang tinggal tempat yang terasing tidak mengetahui perkembangan pada masyarakat lain. Terus perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ya, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat.
cepat, lambat, perubahan sosial budaya tergantung dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, ulang lagi, cepat, lambat, perubahan sosial budaya tergantung dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah ini, kenapa sampai begitu tadi? Lambat ini ada keterangannya. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik dan pasti, masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Ya, apabila ilmu pengetahuan suatu masyarakat di situ berkembang, ilmu pengetahuan otomatis ya budaya sosialnya maju. Pasti maju budaya sosialnya ya. Nah, ini keterangan yang tadi. Keterangan yang nomor 2. Namun sebaliknya, apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat. Nah itu. Jadi sebalikannya, apabila masyarakat ya ilmu pengetahuan yang kurang untuk masyarakat, contoh perkara pendalaman, dia lambat, otomatis ilmu pengetahuannya berkurang. Ya, nah ini. Terus yang nomor 3, dengan adanya keterbatasan dalam pergaulan, ya, pergaulan itu perlu juga, ya. Yang terlambat, ilmu pengetahuan terlambat karena lokasi yang sulit dijangkau dan transportasi dan komunikasi. Nah, ini contohnya transportasi, contohnya dia pertama belum menggunakan HP, yang kedua belum menggunakan televisi, yang ketiga belum menggunakan laptop, yang keempat belum menggunakan sedikit radio, ya jarang-jarang. Terus tentang transportasi, ya yang pertama adalah jalannya. Di jalannya masih menggunakan jalan tanah, ya jembatannya menggunakan mesin jembatan gantung segala macam. Jadi transportasi susah masuknya ke situ. Pengaruh di jalan utamanya, ya di perjalanannya. Jadi transportasi masuknya agak sulit. Cuma bisa berjalan kaki aja, ya nggak bisa menggunakan kendaraan. Masa sulit. Terus sikap masyarakat yang tradisional. Mengapa sikap masyarakat yang tradisional mampu menghambat perubahan sosial budaya? Nah itu tadi ya. Jadi kekurangan peralatan yang ada di situ. Ya, contohnya peralatan jalan, ya, sarana prasarana jalan, terus komunikasi, ini makanya terlambat. Ya, sikap masyarakat yang tradisional yang masih mempertahankan budaya biasanya menutup ya diri dari perkembangan dunia modern. Ya, jadi ini dia menutupi, ya dia nggak tahu, ya dunia modern dia nggak tahu, ya ini yang disebut dengan masyarakat tradisional. Dia ada kuku masyarakatnya sendiri, ya. Dia nggak ini, dia akan sistem gotong royong, saling membantu satu sama lain. Terus adanya prasangka terhadap hal yang baru. Ya, masyarakat berpikiran bahwa hal-hal yang baru akan merusak alam dan kehidupan mereka. Nah, jadi dia nggak mau membuat jalan. Saya menggunakan jalan setapak, jalan dilibarin, dia nggak mau. Ya, terus pohon-pohon yang di pinggir ditebang, dibikin apa segala macam dia nggak mau. Ya, jadi dia nggak akan senang kalau berubah era alamnya dia. Ya, kadang-kadang dia senang tinggal di atas pohon, ya, atau di alam-alam yang masih banyak hutan-hutannya. Kalau berubah berarti semuanya kita ubah, ya, mulai dari jalannya, ya. Gitu. Atau segala macam yang ada di situ, jadi dia nggak mau diubah, ya dia mau yang utuh, ya gitu. Nah inilah penjelasan mulai dari
dari pertama sampai terakhir tadi. Sekarang kita membuat kelompok. Ya, kelompoknya kita diskusikan. Diskusikan, kita tanya jawab antara kelompok satu kelompok dua, antara bapak sama kelompok yang lain. Ya, sekarang boleh kita menggunakan kelompok dulu. Ya. Coba kamu mendiskusikan dulu sebelum bapak menyampaikan pertanyaan. Ya, coba kamu baca-baca dulu bukunya. Kalau bagi yang menggunakan HP boleh menggunakan HP. Jadi jawaban yang ada di HP atau di buku paket, ya, atau media yang lain yang kamu ada. Udah ada siap ya? Ya, kita mulai diskusikan. Ya, diskusikan mulai pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama Bapak tinggalkan ke kelompok nomor 2. Kelompok nomor 2 yang mana? Kelompok nomor 2 ada sebelah sini ya. Terus pertanyaan pertama, ada berapa faktor pengamat perubahan sosial di ilmu pengetahuan yang terlambat? 3. Sikap masyarakat tradisional yang konservatif. Nah, terus kita lanjut lagi ya. Jadi faktor pengamat tadi dijawab oleh kelompok 2 ada 7. Sudah baca ada 7 jawabannya. Terus kita lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini adalah dari kelompok 5 untuk kelompok 3. Ya. Jadi kelompok 5 bertanya ke kelompok 3. Kelompok 3 yang mana kelompok 3? Kelompok 3. Nah, ini kelompok 3 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jadi memberikan pertanyaan untuk kelompok 3. Coba beri keterangan tentang kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Izin menjawab untuk kelompok 5. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Manusia tidak pernah lepas dari hubungan dengan manusia atau masyarakat lain dalam suatu pergaulan. Yang kedua, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain mengakibatkan suatu masyarakat asing dari pergaulan dengan masyarakat lain. Kemudian ada akibatnya mereka tidak mengetahui kemajuan atau perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain. Bagaimana kelompok 5 menanggapi dari kelompok 3? Sudah jelas. Kita lanjut lagi pertanyaannya dari Bapak untuk kelompok 4. Kelompok 4 yang mana kelompok 4? Ya, pertanyaannya, mengapa faktor perubahan sosial bisa terjadi? Silakan kelompok 4 menjawab. Ya. Karena kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi dapat menyebabkan mereka terjadi terisolasi di masyarakat. Terus Bapak bertanya lagi tentang kondisi tentang jalur komunikasi contohnya. Jalur komunikasi contohnya. Kira-kira apa? Ya. Satu contoh aja.
Tadi sudah dijelaskan tentang contohnya adalah jalur komunikasi. Ya, aku ingat Pak. Ya, Itu kayak televisi, laptop, dan radio. radio ya. Terus Izinkan saya dari kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa akibat dari adanya hambatan perubahan sosial di masyarakat? Terima kasih. Jawab, menurut saya kehidupan masyarakat terisolasi menyebabkan masyarakat tidak mengetahui perkembangan dan terjadi pada masyarakat lain sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budaya. bagaimana? Sudah jelas? Cukup jelas belum? Terus kita lanjut lagi tentang presentasi. Presentasi dilupakan kelompok 5. Presentasikan tentang kehidupan masyarakat terasing. Ya, presentasikan dari kelompok 5. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai kehidupan masyarakat terasing yang ada di Indonesia sebanyak 2 suku. Baik, langsung saja kita mulai ke suku yang pertama. Di sini ada suku Korowai dari Papua. Mungkin banyak masyarakat yang belum pernah mendengar suku ini karena mereka baru ditemukan sekitar 30 tahun yang lalu di pedalaman Papua. Suku ini merupakan suku etnis yang tinggal di pedalaman hutan Papua dan membangun rumah-rumah mereka di atas pohon. Kedua suku ini memiliki ritual budaya yang hampir sama. Salah satunya adalah masih menggunakan goteka sebagai pakaian. Meskipun pada awal ditemukannya telah digunakan
dengan pakaian yang seperti biasanya kita pakai. Selain sebagai suku pedalaman terasing di Indonesia, kedua suku ini juga merupakan suku kanibal. Mereka akan memakan sesamanya sebagai bentuk hukuman atau digunakan sebagai sistem peradilan yang dianut oleh mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan sepanjang Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan juga memiliki suku yang sangat beragam. Namun beberapa di antaranya sudah membuka diri dengan kehidupan. Beberapa suku lainnya pun masih hidup dengan tatanan adat mereka sendiri. Salah satunya adalah suku Kanjeng. Suku yang terletak di Kabupaten Bali ini boleh disebut sebagai suku terasing sekaligus terpanik. Beberapa kalangan dari suku Kanjeng memang sudah semakin terbuka dengan kehidupan perkotaan. Tapi suku ini juga punya sejumlah kelompok yang terasing di tengah hutan. Suku yang identik dengan busana Bali ini juga dipercaya memiliki kekuatan magis dan pesantren. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai dua suku terasing yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus presentasinya sudah dibawa oleh kelompok 5 ya. Kita lanjut lagi tentang pertanyaan ya. Pertanyaan Bapak mau bertanya ke kelompok 1. Kelompok 1 pertanyaannya, apa ada berapa kehidupan masyarakat terasing yang ada di Indonesia? Izin menjawab, Ajas. Kehidupan masyarakat terasing yang ada di Indonesia ada 7. Ada 7. Yang pertama yaitu suku Bombay dan Korowai di daerah Papua, dan yang kedua suku Kajang di daerah Sulawesi Selatan. Nomor 3 ada suku Baduy di daerah Kabupaten Lebak Banten, dan yang keempat suku Samin di daerah Jawa Barat. Nomor 5 ada suku Sakai di daerah Riau. Nomor 6 ada suku Melahi di daerah Gorontalo. Dan nomor 7 suku Kuku di daerah Jambi. Jadi pertanyaan sudah dibaca sama kelompok 1. Ada yang kurang paham? 1. Ada yang kurang paham dan disampaikan oleh kelompok 1? Ada. Kita lanjut lagi tentang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini khususnya kelompok kelompok 5. Kelompok 5 yang menjawab pertanyaan selanjutnya. Dan selanjutnya adalah tentang coba beri keterangan tentang kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Banyak kita harus jelaskan. Izin menjawab, guys. Ya. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain adalah yang pertama,
Manusia tidak pernah lepas dari hubungan dengan manusia lain atau masyarakat lain dalam suatu pergaulan. Kemudian yang kedua, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain mengakibatkan suatu masyarakat menjadi terasing dari pergaulan hidup dengan masyarakat lain. Kemudian yang ketiga, akibatnya mereka tidak mengetahui kemajuan atau perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain di lingkungan luar sana. Kemudian yang terakhir, apabila pergaulan saja sangat terbatas, maka yang terjadi adalah keterbatasan pemikiran sehingga keinginan untuk berubah pun juga sangat tinggi. Jelas ya. Terus yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dilimpahkan ke kelompok 2. Kelompok 2 dipresentasikan tentang kehidupan masyarakat. Selesai. Silakan kelompok 2 dipresentasikan tentang Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan tentang kehidupan literasi atau terisolasi. Di sini kami akan memberikan 2 contoh tentang kehidupan terisolasi, yaitu ada suku Baduy dan suku Samin. Di sini pertama kami akan menjelaskan tentang suku Baduy. Suku Baduy tinggal di daerah Kabupaten Banten. Suku Baduy atau suku Kaneges adalah masyarakat asli daerah Banten. Meskipun tinggal di daerah yang cukup sentral di Indonesia, suku ini menjalani kehidupannya dengan mengasingkan diri dan tidak menerima modernisasi atau pembangunan yang berasal dari luar. Masyarakat Baduy lebih memilih hidup mandiri di sekitar pegunungan dengan bermata pencaharian yang bersumber dari alam. Meski terisolir, masyarakat Baduy hidup dengan penuh kerukunan dan tolong menolong. Selanjutnya saya akan menjelaskan suku Samin dari daerah Jawa. Suku Samin merupakan suku pedalaman di Indonesia yang terasing dan terasing hubungan air. Suku Samin tersebar di daerah Blora, Pati, dan sebagian wilayah Bojonegoro. Suku Samin atau yang juga disebut Kopi ini juga rumah hutan di kawasan pegunungan Aceh dan menjauhkan diri dari keramaian masyarakat. Mereka lebih memilih hidup mandiri bersahabat dengan alam tanpa eksploitasi secara berlebihan dan menolak lingkungan yang berkelanjutan. Penolakan terhadap pemerintah pada saat ini bermula dari sikap pendahulunya, Samin, Sulawesi Tengah. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada informasi yang sedikit salah atau kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, baik dulu pelajaran kita sudah lelahkan ya.